Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi wa la 'ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran wallahu aula bihima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah, menegakkan keadilan dan kebenaran dalam diri sendiri sangat sulit, apalagi keadilan untuk orang lain. Beranikah kita mengatakan kepada sahabat kita ketika dia melakukan dosa besar? Keberanian ini dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Khidir yang membunuh anak kecil. Apalagi kalau pelaku orang kaya dan banyak memberikan bantuan. Itu kalau dosa besar. Bagaimana kalau dosa fasik? Bukan dosa besar, tapi sering dikerjakan. Terkadang keadilan tajam kepada orang-orang miskin, tapi tumpul kepada orang-orang. Buka buku KUHP malas, sebab yang punya perkara orang miskin. Coba kalau orang kaya, buka KUHP, dibolak-balik dan dibaca berulang-ulang untuk mencari keringanan. Ketemulah pasal-pasal yang meringan. Sahabat salsabilah ini muliakan Allah. Nasihat mulia ini untuk kita. Bagaimana belajar tegas kepada siapapun dengan cara-cara yang santun. Kalau bapak menyuruh untuk korupsi di bekas kantornya yang sekarang diganti oleh anaknya, bisa nggak? Berani nggak menolak? Sedangkan jabatan itu hadiah dari bapaknya sendiri. Ini disebut hutang budi berlipat-lipat. Coba bayangkan, jabatan dari bapak, wajib taat sama bapak. Allah perintahkan lawan dan tolak perintah sesat, karena masing-masing berdosa tanpa perwakilan dan tanggungan. Sekalipun itu perintah dari orang tua, tolak. Seorang gadis jujur di zaman Khalifah Umar ibn Khattab, di saat Sayyidina Umar memeriksa seluruh rakyat jangan sampai ada yang kelaparan, beliau periksa setiap sudut rumah warga di Madinah. Tanpa sengaja, malam itu beliau mendengar seorang ibu memerintahkan kepada anaknya, seorang gadis, untuk menambahkan air pada adonan susu. Gadis itu menolak dengan alasan, kalau ketahuan Amirul Mukminin, kita akan dihukum. Ternyata ibunya masih memaksa. Amirul Mukminin tidak tahu malam ini. Sang gadis tetap menolak dengan alasan, dia tidak melihat malam ini, tapi Allah Maha melihat. Tanpa ragu-ragu, sang gadis tetap menolak. Padahal kebutuhan hidup gadis masih banyak dan panjang kepada ibunya. Apalagi gadis zaman sekarang. Gadis butuh perawatan badan, pakaian, perhiasan, aksesoris hidup, dari tas dan HP. Dan yang paling penting, biaya menikah. Ternyata gadis itu tetap menolak sekalipun kebutuhannya terancam. Keyakinan yang dimiliki gadis itu sungguh luar biasa. Karena hidupnya hanya kepada Allah. Ajaibnya, Allah balas seketika. Sayyidina Umar keesokan harinya memerintahkan kepada putranya untuk memilih gadis anak penjual susu yang beliau dengar tadi malam kejadian.
Jadi anaknya diminta menikahi gadis anak penjual susu. Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah, kebenaran memang pahit. Sedikit sekali orang yang mau merasakan pahitnya kebenaran. Baik karena takut miskin, takut tak bisa makan, takut rumahnya disita, kendaraan disita, takut tidak punya teman, takut dijauhi tetangga, dijauhi teman, takut kurang modis, padahal kurang modal. Nah, semua kebaikan Allah, apa yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran, segala bentuk kebaikan, semua ada jaminan balasan. Tanpa terkecuali. Pada siapapun tanpa terkecuali. Untuk makan, biaya hidup dan kehidupan, Allah jamin sepanjang mau bekerja dengan baik dan jujur. Yang tidak Allah jamin yaitu semangat untuk sholat dan puasa. Kalau urusan makan dijamin oleh Allah. Semoga dengan keikhlasan kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, Allah berikan kekuatan untuk beribadah dan kekuatan menjauhi maksiat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.